Kak? Tidak pakai tas pakan. Garis dalam buku. Buku dengan sebuah pena menulis kisah dalam sebuah cerita. Garis demi garis tergambar kisah, sisakan kenangan yang bersejarah. Aku mampu membaca di dalamnya. Ada cinta, rindu, dan duka. Perjuangan melangkah kakimu menyeberang derasnya hilir sungai sambil memegang buku. Angkat tinggi dengan kedua tanganmu agar tidak basah oleh air yang deras. Tetap katamu, bukuku jangan sampai terbasah. Katamu, aku masih akan melanjutkan bukuku. Terpenting tugas dan kewajibanku. Aku tersenyum, meminta menjawabnya, seperti mengejar layangan yang putus. Tetapi kelanjutan buku dan penamu terus menari. Niat yang membara dan kegigihanmu terus meningkat. Waktu menjadikan semua katamu menjadi sebuah cerita. Buku membuktikan baktimu dalam perjuangan. Kepayang 15 November 2023. Saya Esra Turut Aritonang SPD dari SMP 2 Ujan. Terima kasih. Luar biasa, silakan Ismailnya siapa lagi? Baiklah, kita lanjutkan penampilan yang kedua, yaitu dari Bapak Miken Marpenca, SPDGR, SD Negeri 2 Merigi. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Miken Marpenca dari SD 02 Merigi. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan sebuah puisi yang berjudul Pendidikan Merdeka. Pendidikan Merdeka, buah karya Miken Marpenca. Kebodohan masih menjadi tembok yang tinggi menjulang, menahan setiap langkah kaki untuk maju ke depan. Membelenggu, hapus dan hancurkan asa harapan. Namun kini saatnya kita sadar dan bangkit dari keterpurukan, mengikis kebodohan dengan pendidikan. Pendidikan laksana cahaya rembulan yang menerangi setiap insan dalam buta kegelapan malam. Pendidikan memberikan kesempatan setiap potensi untuk berkembang dan hidupkan kembali cita serta angan-angan. Wahai guru, mari kita mengingat kembali pesan Ki Hajar Dewantara sebagai bahan refleksi peran guru dalam pilar pendidikan negara.
ing ngarso sung tolodo, ing madio mangun karso, tuturi handayani. Di depan, guru harus memberikan teladan. Di samping memberikan semangat, dan di belakang memberikan dorongan. Wahai guru, mari jadikan setiap pertemuan bermakna. Bebaskan ia belajar dan berekspresi ria, layaknya sang Garuda terbang bebas membelah angkasa. Wahai guru, mari Kita teguh dan saling menguatkan. Mari kita bimbing dan rangkul mereka menuju jalan kebenaran. Mari kita bergerak bersama mencerdaskan Indonesia dan jadikan pendidikan Indonesia yang merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa. Sudah dua peserta, Pak Miken Marpenta, beri aplaus lagi. Juga kembali ke peserta tadi. Berikutnya kita sampai ke peserta nomor 3. Sambut Dita Eklesianos dari SMP Negeri 3 Muara Mumu. Garisan mulia. Selalu ada tempat tersenyum, walau gemas dengan tingkahnya. Selalu ada ruang tertawa, walau terkadang sedih dengan sifatnya. Meskipun harus terhimpit berbagai tuntutan prinsipil yang menghambat diri untuk bisa memberi sepenuh hati. Tapi ini bukan kompromi. Melihat mereka menjadi lebih, kebahagiaan tersendiri wujudkan cita, bukan cuma mimpi. Memori indah, garisan mulia, bisa menghantar pribadi berharga, membimbing, memberi, dan berbagi membentuk jati diri. Hingga akhirnya, pendidikan ini bisa memerdekakan jiwa-jiwa suci penuh mimpi melalui garis seorang pendidik. Pengabdian dari hati, tanpa perlu intervensi, tiada henti meski tertatih, untuk mereka, untuk dunianya, untuk impiannya, untuk pribadi, penuh kebanggaan diri. Oke, itu penampilan ketiga kita. Selanjutnya kita masuk ke undian keempat, yaitu Ibu Fajaryani Francisca dari SMP Negeri 5 Kepanjan. Kami persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Murid merdeka belajar, guru bahagia mengajar. Karya Fajaryani Francisca. Merdeka tidak lagi tentang bebas dari penindas. Bukan hanya leluasa melontar buah pikiran. Lebih dari itu,
pendidikan hendaknya pun merdeka. Murid tidak lagi duduk di bangku menunggu guru memandu, melipat tangan di meja menanti guru menempa. Mereka insan istimewa, boleh bebas berkarya, berbicara riuh, memilih sendiri cara belajar yang dimau. Guru tidak lagi asik sendiri, memaksa murid mengikuti kehendak diri, tapi kenali potensi dengan media ajar bervariasi. Murid bukan plano yang bebas guru tulis. Murid punya intuisi sendiri di dalam diri. Guru hanya menyemangati, membangun motivasi agar murid menemukan jati diri. Jika murid bahagia belajar, guru pun bahagia mengajar. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, luar biasa. Bisa dari Francisca dari SMP Negeri 5 Kepahyang. Berikutnya kita ke undian nomor 5, ada Bapak Ozi Febri Arandika, SD Negeri 8 Tebakarai. Aku belajar mengajar. Teringat aku dulu ketika menatap papan tulis. Serbuk kapur membuat kumal sang penggaris. Akunya hanya diam, syahdan duduk manis, melihat karibku yang tidak hafal perkalian menangis. Teringat aku dulu ketika lupa mengumpulkan tugas. Guruku pun menghampiri lalu berkata, "Bagaimana kamu akan menjadi orang, nak?" Hatiku gamang. Lalu ku copot nilai 0 dari atas kertas. Aku takut dimarahi ibu. Nanti ia kurangi uang jajanku hingga akhir almana. Teringat aku dulu ketika berdiri di hadapan papan ilmu. Wajahku kala itu penuh dengan ketaksaan. Dikala sang kirana yang baik hati kemudian berpandang jemu, seketika tatapanku hampa dengan berkecamuk perasaan. Teringat aku dulu ketika berdiri di halaman sekolah. Rasa ini makin masgul berdikari. Mengapa cuma aku seorang diri yang berdiri di sini? Apakah aku yang salah atau teman-temanku yang mengalah? Seketika imajinasi ini mulai ramai. Aku mulai sadar. Karibku yang menangis ternyata dulu sedang bikin onar.
hatiku yang gamang dengan tatapan hampa ternyata malas belajar. Dan aku yang dulu masyhur ternyata rajin berkelakar. Sekarang gantian aku yang berdiri di sebelah papan ilmu, terkadang menjadi tiang, menjadi benang, lalu sesekali menjadi tandu. Terkadang berdiri di sekolah, berdiri di halaman, lalu sesekali di samping anak-anak. Seketika ingin gantian menghukummu, tapi apa bedanya aku yang kini dengan yang dulu? Kini sang nahkoda sudah berkalam, belajar yang sesungguhnya adalah sesuai dengan kebutuhan. Mengajar yang benar adalah untuk pendidikan yang memerdekakan. Tidak ada gunanya jika aku bangga dengan bekal, apalagi jika dia. Dulu aku belajar, kini aku mengajar. Dulu aku melihat sang fajar, sekarang akulah seharusnya sang fajar. Dulu aku menghukum, kini aku menggenggam restitusi. Dulu aku hanya mencatat, merangkum, kini aku lakukan pembelajaran berdiferensiasi. Dulu aku berjuang serasa anak tiri, kini aku belajar berkolaborasi. Dulu aku merajuk dan mudah emosi, kini aku rajin lakukan efikasi diri. Dunia telah berubah, namun aku tidak boleh melepas genggaman asa. Di hadapanku ada bibit dan tunas bangsa. Bagaimana mungkin aku betah dengan seasik entah, syah dan tiada berbenah. Yang temarap itu angan-angan, sedangkan kebulatan hati akan menuju keniscayaan. Mereka yang terdayuh sesal hanya akan betah dengan keadaan, sedangkan yang bergeraklah yang akan menemui perubahan. Aku yang sekarang bukan lagi sekedar mengajar. Aku yang sekarang masih belajar mengajar. Belajar untuk menuntun yang memerdekakan. Karena aku yang sekarang semestinya bisa menjadi pelopor perubahan. Luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi untuk undian nomor 5 kita. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan undian nomor 6, yaitu Ibu Latifatul Janafila SPD dari SMA Negeri 4 Kepahyang. Kami persilahkan. Memerdekakan pendidikan Indonesia. Karya Latifatul Janafila. "78 tahun lalu, kata-kata itu disorak-serukan, bergema di antero negeri ini. Tersemat dalam kemerdekaan, cita-cita pahlawan memerdekakan pendidikan. Namun tak mudah.
kolonial menguasai hingga pribumi dikepung kebodohan, keringat, tenaga, bahkan darah pun dikorbankan demi membangun pendidikan yang merdeka. Resah rasanya jika saat ini ada saja yang tak mengindahkan cita-citanya. Hentakan hukuman, makian, bahkan pidana terlontar pada penuntun pendidikan. Lihat dan dengarkanlah kawan. Kami hanya ingin melihat anak-anakmu dapat berjalan dengan benar, agar kelak ia bisa berjalan sendiri, bisa saling menghargai dan berbudi pekerti. Wahai insan cendekia, mari tanamkan semboyan ing ngarso suntulodo ing matyo mangun karso tutwuri handayani. Bentuk cinta bukti kita memerdekakan pendidikan Indonesia. Luar biasa. Aplaus untuk Ibu Latif Nurjanabila. Berikutnya kita sampai kepada undian nomor 7 atas nama Ibu Dwi Oktavian dari SD Muhammadiyah 5 Cipahyang. Merdeka menggapai asa. Karya Dwi Oktavian. Kau sepakat pepatah laut. Setinggi langit menggantung asa. Lantang suara di hadapan insan cendekia. Teguh dalam sabda. Kau tuntun akal serta jiwamu. Enggan terikat kekakuanan sama. Pendidikan tak terpaku nilai angka. Insan cakap nan istimewa. Kau jejali ragam ilmu tanpa tuntut tunduk caramu. Sebab paham gaya terbang tak sama. Melayang, mengepak, atau keduanya. Biar bebas, beri percaya. Jati diri, senjata taklukan angkasa. Penampilan selanjutnya yaitu dengan nomor undian 8, Bapak Abdul Halim dari SMP Negeri 5 Bermani Ilir, kami persilahkan. Merdeka pendidikan. Karya ABD Halim.
Ki Hajar Dewantara. Namamu begitu kukenal. Warisanmu menjadikanku termas. Wawasan pendidikan selalu menuntun, membawaku pada pengetahuan baru. Bersama Ki Hajar, ku buka lembar demi lembar konsep-konsepmu. Ku pelajari satu demi satu makna, sampai ku pahami dan ku mengerti. Ku ingin jadikan pengetahuanmu sebagai pedomanku dalam membimbing murid-muridku. Pahami setiap muridmu, kenali setiap potensi pada peserta didikmu. Muliakan mereka dengan contoh adab dan tata krama. Bimbing mereka dalam berpikir, berperasaan, dan bersikap. Karena engkau digugur dan ditiru. Jadikan setiap orang sebagai guru. Jadikan setiap tempat sebagai sekolah. Jadikan murid-muridmu insan yang berkembang secara utuh. Jadikan setiap guru sebagai pembelajar. Teruslah belajar hingga nafas terakhir. Pendidikan tangga harapan. Murid-murid unik dan istimewa. Guru itu profesi mulia. Pendidikan itu menuntun, bukan menuntut. Bersama mari kita wujudkan pendidikan yang merdeka. Merdeka pendidikan. Merdeka pendidikan. Luar biasa penampilan nomor undian 8 Bapak Abdul Halim. Berikutnya kita ke nomor undian 9, ada Ibu Susiana MBDSI dari SMP Negeri 3 Kepahyang. Kepada kita, guru, buah karya Susiana. Bagai cahaya
penjaring ikan. Kita juga bukan pemetik bintang. Namun kita mengairi suatu gurun, memelihara tanaman, mendampingi tumbuh kembang pada bakat yang terpendam. Guru, Ki Hajar bilang kertas putih itu telah memiliki goresan. Meski samar, namun penuh keunikan. Mewarnai goresan agar indah, penuh makna, memoles kodrat alam dalam kebebasan, membangun peradaban berkebudayaan. Guru, kita harus bersahabat dengan kecerdasan buatan. Biar fitrah pada goresan terus berkembang. Tak dapat dipaksa. Biarkan tumbuh bagai tangkai bunga mengejar cahaya. Agar pembelajaran sesuai kodrat zamannya. Guru, mari kita buat mentari cemburu dengan hasrat kita yang menggebu, meniti perubahan, mengikuti alur pendidikan yang memerdekakan. Itulah tadi undian nomor 9. Kita lanjut ke undian nomor 10 dengan Ibu Yulia Kristina dari SMP Negeri 2 Kabawetan. Kami persilahkan. Catatan seorang pendidik. Sekarang tak mudah rasanya menjalankan tugas-tugas yang seharusnya mudah, akhirnya sulit juga. Terlalu banyak pakem hingga celotehan-celotehan harus direm. Menahan langkah saat meraba arah. Bebasnya kita berkat kamuflase dikte, berwujud piagam-piagam emas tanpa batas. Kita mencoba sejajar tapi senjang. Kita mencoba lurus namun bengkok. Haruskah diam saja? Sebagian kita senang saat dunia digital menjadi primadona. Kapur putih mulai alih fungsi halangi semut. Ember kecil hijau di sudut, serbet kotor di gantungan, properti lama yang tak ada gunanya lagi. Alih lebih keren karena tren. Kita lupa jati diri, malah sampai lupa diri. Tapi apalah daya Bapak Ibu, kita hanyalah alat, berharap jangan sampai berubah jadi AI. Harga kata bebas yang gaungnya seantero negeri dibayar dengan suka tak suka, mau tak mau, ingin tak ingin. Maka keluarlah dari campur
siapa tahu kita dapat mengikisnya. Jangan pikirkan kita, orang tua yang hampir bau tanah, ada tunas-tunas muda yang akan kena imbasnya. Dan sekedar catatan, berkorban harga diri, ego, wajar-wajar saja Bapak Ibu. Demi bebas yang kita raih, demi anak negeri. Tes luar biasa Ibu Yulia Kristina dari SMP Negeri 2 Kabupaten. Berikutnya kita ke undian nomor 11. Ada Ibu Sahilin Arizona dari SMP Negeri 3 Kepahyang. Merdekakan tunas-tunas bangsa. Karya Sahilin Arizona. Di era globalisasi ini, dunia pendidikan harus berbenah diri. Pundakmu begitu berat dengan segala pengharapan tertuju padamu. Bangsa ini akan bangkit bersama bangkitnya dirimu. Terapkanlah merdeka belajar. Merdekakan anak-anak bangsa. Mari gali potensi yang mereka miliki. Bila benih yang disemai tumbuh menjadi padi, jadilah padi yang berkualitas tinggi. Jangan pernah paksa untuk menjadi jati. Mendidiklah dengan tulus dan kelembutan hati. Pindai karakter-karakternya seperti filosofi Ki Hajar Dewantara yang terus terpatri. Setiap anak terlahir mempunyai ciri dan keunikan tersendiri. Sadarilah, itu sudah kodrat ilahi. Biarkan mereka tumbuh dan berkembang. Biarkan dia terbang bebas dengan sayap kecilnya. Biarkan mereka mencipta dan berkarya dengan aksi nyata, tanpa belenggu hafalan yang mencekik kreativitas. Tentunya tidak lepas dari kawalan dan tuntunan. Bawalah jutaan pelita untuk perubahan yang menerangi setiap lorong-lorong gelap. Ikhlas menuntun agar mereka berbakti, bukan tumbuh sebagai anak yang tidak berempati. Selimuti mereka dengan budi pekerti dan akhlak mulia.
yang mencerminkan karakter negeri. Baiklah Bapak Ibu, masih tersisa 4 peserta lagi. Kita lanjut untuk undian nomor 12 dengan Ibu Elvi Andriani MPD SD Negeri 4 Hujan Mas. Kami persilahkan. Wajah karya Elvi Andriani, bunyinya rindentingan lonceng, disambut dengan senyuman manis di sudut bibir, menghias wajah-wajah pencari ilmu. Wajah manis, senyuman lebar sumringah, ketukan kaki yang melangkah dengan pasti dari sosok seorang pengabdi yang jauh dari kata pamrih. Hambar seketika tertunduk lesu, pikiran, rasa cinta terus bergejolak di dalam jiwa. Antara kata tanggung jawab dan masa bodoh, aroma harum bercampur tengik ketika ruangan gaduh dengan teriakan dan tepuk tangan tanpa tahu maksud dan tujuan dari sebagian kecil wajah-wajah pencari ilmu yang membusungkan dada keangkuhan. Hai jiwa pengabdi, sembunyikan amarahmu, sembunyikan dendammu, samar-samar menyelinap di lubuk hati pengabdi. Singkirkan kata-kata itu. Hai jiwa pengabdi, lihatlah, masih ada wajah-wajah pencari ilmu yang membentangkan tangan, senyuman lebar, tatapan ke depan penuh harapan. Gandeng mereka, merdekakanlah jiwa-jiwa itu dalam tatanan norma pengabdian. Biasa Ibu Elvi Andriani dengan pembacaannya. Berikutnya kita sampai ke undian nomor 13 atas nama Ibu Eva Utami dari SMA Negeri 7 Kepanjan. Harapan masa depan, karya Eva Utami. Nah, tumbuhlah sesuai kodratmu, sejalan minat dan bakatmu. Kami hanya bisa menunggu. Berkembanglah seperti kebutuhan zaman, berilmu, indah budi pekerti. Kami hanya memotivasi. Selamatlah, bahagialah sebagai individu dan masyarakat. Kami hanya tunjuk kendali. Nah, kejarlah cita-citamu.
pertegas tulisan suram berisi kebaikan. Abaikan, hapus tulisan yang tidak dibutuhkan. Wujudkan insan berkarakter Pancasila. Teruskan cita-cita mulia bangsa. Manusiakanlah manusia. Masa depan cerah telah menunggu engkau datang. Masa depan gemilang sudah menanti engkau raih. Kami mengiringi dengan doa. Kita lanjut Bapak Ibu, undian nomor 14 dengan Bapak John Hardy SPDI dari SMA Negeri 5 Kepanjang, kami persilahkan. Dunia Pendidikan karya John Hardy. Sungguh dunia pendidikan saat ini sebagian tersenyum, sebagian sinis, sebagian merdeka, sebagian terjajah. Sungguh dunia pendidikan saat ini kurikulum silih berganti. Perjuangan memang tak pernah berhenti untuk mencapai tugas mulia dan ridho ilahi. Sungguh dunia pendidikan saat ini dulu tanpa guru bagai jembatan tanpa tiang. Dulu tanpa guru bagai rumah tak berlampu. Sungguh dunia pendidikan saat ini kurikulum katanya merdeka, tapi tak banyak guru yang mendidik dengan merdeka. Merdeka hanyalah sebagian belaka. Sungguh dunia pendidikan saat ini, walau guru tak banyak dihargai, walau guru tak banyak dipuji, namun guru tetaplah tegar dan teruji. Ing ngarso suntolodo, ing madyo mangunkarso, topwuri handayani. Guru di depan memberi contoh, guru di tengah membangun semangat, guru di belakang memberi dorongan. Habul waton minal iman. Luar biasa penampilan undian nomor 14 atas nama John Hardy. Berikutnya kita sampai di undian pamungkas kita pada kesempatan hari ini. Kami beri kesempatan kepada Ibu Nurul Asmi SMK Negeri 4 Kepanjang. Nurul Asmi dalam karya Insan Cendikia
penyuluh bangsa melangkah ke muka. Wahai pembangun jiwa, pencipta kekuatan negara, kewajiban kita adalah berkata-kata jujur, lugas, akhlakul karimah modal utama. Insan abadi bernaung di bawah sang panji, tetap mempersatukan diri untuk Indonesiaku. Karena insan cendekia kadang terlupa padamu, pahlawan tanpa tanda jasa. Terima kasih. Luar biasa penampilan terakhir dari Ibu Nurul Asmi. Ini saya bersyukur nggak jadi peserta ya. Iya. Kalau saya jadi peserta ini nggak lolos 15 besar saya ini. Oke. Bapak Ibu semuanya tadi sudah menampilkan semua penampilan terbaiknya dari Bu Esra sampai Ibu Nurul Asmi, semuanya luar biasa. Kalau saya orang awam visi ini sangat apresiasi dengan apa yang ditampilkan oleh Bapak Ibu semuanya. Nah, hari ini rencananya akan langsung sampai ke pengumuman 1 sampai 6-nya. Tapi kita berikan kesempatan kepada Bapak Dewan Juri, Bapak Ibu Dewan Juri untuk saling berdeliberasi terlebih dahulu. Juga nanti akan memberikan pengarahan atau review atas apa yang telah ditampilkan hari ini. Silakan Bapak Ibu bisa santai dulu ya. Break boleh nyanyi lah, kapan nyanyi kah? Boleh, mau break, ada menyumbangkan suaranya atau dari panitia ingin membacakan puisi boleh. Bu Maulida barangkali. Oke, atau Bang Hendri. Awak nyenda deh. Saya nggak pede tadi.